Oke, kita akan melanjutkan lagi dari menu yang kemarin. Jadi kita sudah buat input data menu ya untuk yang kemarin, lalu kita sekarang akan membuat caranya untuk memappingkan antara menu parent dan menu child gitu. Nah, kita sekarang buat ininya dulu. Buat apa namanya? Buat menunya dulu. Mapping menu. URL-nya backend/mapping menu, lalu sifatnya cap, lalu simpan. Nah, sekarang ini data barang kita ubah juga backend/data barang untuk URL-nya. Jadi kita akan isi dia sebagai URL gitu. Lalu kita lihat struktur database-nya. Di sini ini adalah menu untuk tabel menu backend ya. Dan di sini adalah untuk nampung mappingnya. Nah, kita sekarang buat inisiasi dulu untuk menunya karena kita belum membuat mapping menunya ya. Seperti ini. Nah, oke, sudah selesai. Lalu kita isi fungsi di backendnya. Nah, sekarang kita akan melakukan apa? Mapping menu ya. Karena kita nyimpan menu backend dan menu parent dan menu child itu jadi satu kesatuan, sehingga kita perlu menyiapkan semacam view-nya nanti ya. Kita coba dulu query seperti ini, select seperti itu. Lalu kita buat seperti ini query-nya. Ya kan? Oke. Oke, kita lihat join kan view menu backend ini seperti ini. Oke, masih error ya.
masih error. Oke, error lagi, kita lihat lagi. Oke, atau kita kopikan ya. Kita kopikan ini. Jadi kita sudah melakukan apa namanya, mengcopy tabel menu backend itu menjadi view sebagai mirroring terhadap isi daripada view tadi, supaya kita bisa membedakan antara menu parent dan menu child di dalam struktur yang berbeda. Sebenarnya ini semacam cara untuk ngakali agar supaya menu itu seolah-olah kita buat dalam dua tabel, sebenarnya bukan. Kira-kira gitu. Kita buat fungsi menu parent di situ. Itu kita menu child, menu parent. Jadi menu parent, menu child itu untuk memanggil oke. Satu kita buat untuk delete-nya sudah, lalu menu parent-nya sudah, menu child-nya sudah, list mapping menunya sudah, kita kembali ke backend-nya. Nah, di menu backend ini kita akan ambil ini ya. Jadi di menu view-nya
Lalu kita buat tampilannya di sini di menunya ya. Untuk list mappingnya tadi. Lalu kita lihat, nah ini query-nya sudah berjalan ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di parent, di child, lalu buat simpan menu tadi, mapping menunya kita sesuaikan dengan field yang ada di view ya. Jadi dua field itu ID parent, di chartnya kita nyimpan ID-nya aja, tidak perlu semuanya. Nah, setelah itu kita buat view untuk mappingnya, ditarik ke sini, list mapping menunya sesuai dengan model yang kita buat. Ya, di sini di mapping menunya kita ubah untuk list datanya. Lalu kemudian buat seperti ini, buat reuni menu parent, lalu URL, jenis, tanggal, lalu menu childnya ini sesuai dengan apa yang ada di model yang sudah dibuat ya. Oke, ini videonya udah panjang ya, karena memang mapping menu ini ada tricky dikit di awal ketika membuat mirroring dari tabel menu backend ke view menu tabel backendnya. Lalu kemudian kita ID parent, sini kita rubah jadi ID menu. Nah, ini kita buat for each di sini untuk menampilkan menu parent-parentnya tadi yang sudah kita buat sesuai di fungsi view-nya. Lalu setelah itu
Di sini juga sama, tutup forestnya, ganti value nya, kita ganti dengan ID parent, dengan ID ya. Nah ini dari data, dari fungsi menunya. Kemudian menu chart, dan di sini di tunggu jadi chart ya. Oke, sudah disimpan dulu untuk taman mapping menunya. Kalau selesai, lalu kita cek kembali. Kita buat menu untuk happy shop mapping menunya ya. Di sini kita akan hapus buat fungsi void ya di modul backend seperti ini. Seperti ini, kita ambil develop menu, lalu kita redirect ke kembali ke mapping menu ya. Buat mapping menunya di backend slash mapping menu. Oke. Oh ya, di sini jangan lupa untuk ngambil ID list segmentnya ya. Lalu kita di sini buat view-nya. Oke. Lalu kita refresh. Oke, seperti ini. Oh, ini masih ada error. ID kita lihat di view-nya. ID ini. Ini ID menu kan, karena tidak kita sudah aliaskan dia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba master datanya ini. Master data belum ada ya. Nah, coba kita tambahkan data barang seperti itu. Kita isi URL-nya blackend/data barang. Kita buat dia sebagai chart, lalu simpan. Kita ke mapping menu, kita pilih tadi master data, pilih menunya data barang. Oke, klik simpan. Oke, oh error masih, simpan mapping menu. Sebentar, kita cek dulu.
dulu, simpan mapping menu. Oke. Oh iya. Nah, kita copy saja dari ini, dari fungsi yang sudah ada, kita tambahin simpan mapping menu. Lalu ininya juga dirubah karena tabel mapping menu backend yang akan kita tuju. Lalu simpan di menu backend juga. Kita lihat, cek kembali mapping menu. Oke, sudah sama ya, sama nama fungsinya. Lalu kita back lagi, kemudian kita coba refresh ya, klik master data, klik data barang, simpan. Oke, kita coba, ini sudah ada di sini, sudah masuk ya datanya. Lalu kita cek, itu sudah muncul ya, chartnya sudah muncul. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke data barang.